Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Ibu. Iya. Sehat ya? Sehat. Sehat. Bu. Sehat. Semua sehat ya? Ada yang kurang sehat enggak? Ada yang kurang sehat? Nah, sebelum belajar, Ibu nggak mau yang nampak itu wajah-wajah ngantuk. Jadi, coba dulu, kita buat dulu gerakan santai di kepala ya. Gerakan-gerakan santai. Oke. Coba 2 kali buat kepalanya ke kiri. Oke, ke kanan lagi semua. Oke, ke belakang. Ke depan. Senyum. Cemberut. Harus cemberut, guys. Senyum lagi. Oke, bilang saya tampan kalau laki-laki. Kalau perempuan saya cantik. 1, 2, 3, sama-sama. Yuk. Saya tampan. Saya tampan. Saya tampan. Iya, harus kayak gitu. Oke, baik. Udah semangat semua ya? Udah semangat semua? Udah. Udah. Atau kita olahraga lagi kayak tadi? Harus olahraga lagi. Ini kalau nggak semangat, awas olahraga nanti kita sepanjang jum. Ayo sekali lagi. Ke kiri. Ke kanan. Ke belakang. Ke depan. Senyum-senyum. Merengut. Baru katakan seperti tadi. 1, 2, 3 ya. Iya, tampan. Saya tampan. Yang cewek jangan bilang saya tampan dong. Saya cantik. Aduh. Ulang sama-sama. 1, 2, 3 ya. Saya. Saya tampan. Saya ragu tampan apa enggak ya gitu ya. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Biar semangatnya bergelora. Baik, sudah tonton nggak video yang Ibu buat? Sudah, Bu. Sudah, semuanya sudah? Sudah, Bu. Nah, nggak apa-apa ya, kita ulang-ulang supaya makin paham. Ya kan, kita diskusikan. Baru aja olahraga si Alpalo, sudah ngantuk lagi. Berarti nggak kamu sadari ketampananmu. Baik. Kita langsung masuk mata pelajarannya ya, Nak. Semuanya standby ya. Kalau ngantuk bilang, Bu, bentar, saya ngantuk. Saya kasih waktu untuk ngantuk. Kalau ada ngantuk nggak kasih tahu Ibu, berarti dianggap nggak hadir ya. Jadi kalau ngantuk kasih tahu Ibu, biar kita senam lagi, oke? Oke, Femi nggak apa-apa kalau memang itu masalahnya. Thank you, Jevin, untuk infonya ya, Nak. Iya, kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai pengukuran. Sudah semua lihat? Sudah lihat. Sudah lihat. Belum Sudah ada nih. slide? Belum, Bu. Belum? Oke. Oh, udah. Ibu Udah tunggu ya. Bagaimana kalian lihat penampilan Bu Putri di sana? Kok terakhirnya ada video TikTok? Ya nggak apa-apa dong. Selama itu bisa menggerakkan kamu untuk belajar, apapun akan Ibu masukkan. Ya kan?
Ini kalian belum Iya. nampak loh. Slide Ibu udah nampak belum? Enggak terlalu. Nampak, Bu. Udah. Sama ada Tribun News. Iya kan? Nah, itu kan. Nggak nampak. Bisa biayanya ya, Bu ya. Beli Siapa 5 ya? baju gak? Siapa yang coret-coret? Ayo. Michael. Dari kelihatan banget itu Michael. ada namanya. Tadi ada namanya. Oke, Ibu ulang ya. Kayaknya memang sinyalnya lagi lambat. Sabar ya. Oke, sudah lihat? Sudah? Lagi loading, Miss. Lagi loading. Oke, Bu, tunggu sampai lihat ya. Udah kelihatan Udah, tuh. Miss. Sudah kelihatan. Udah, Miss. Ada yang belum kasih tahu Ibu ya? Oke. Ibu cantik sekali di situ ya. Kenapa Derek enggak ikhlas? Ikhlas, bilang nak. Ikhlas. Ya, ikhlas. Harus ikhlas, ya. Baik. Nah, apa sih hubungan video TikTok itu sama pembelajaran kita? Kurang kerjaan ya, Bu Putri, ya, masukkan video TikTok orang ke dalam video pembelajaran. Kurang kerjaan atau enggak? Iya, Miss, kurang kerjaan. Nah, sebenarnya apa, Nak, yang terjadi? Pada video TikTok tersebut, ada yang mau cerita enggak? Apa yang kamu lihat di video TikTok tersebut? Dia udah beli baju yang ukuran XL. Tetapi ukurannya nggak muat juga. Kenapa bisa Tetap nggak begitu? muat. Kenapa bisa begitu? Karena Terlalu gemuk. Karena dia nggak benar-benar tanya. Dia pikir XL itu udah bisa muat. Padahal nggak semua bisa muat. Benar. Karena dia benar-benar nggak mengerti ukuran tubuhnya sendiri, ya kan? Karena dia nggak tahu standar ukuran XL itu bagaimana. Kalau kamu lihat, ukuran standar tubuhnya itu masih cocok XL nggak? Nggak cocok lagi. Cocok Harus lagi. Ibu aja yang begini langsingnya, ibu udah pakai XL loh. Apalagi dia begitu, ya kan? Nah, karena itulah kita perlu belajar yang namanya pengukuran. Standar pengukuran itu harus kita ketahui biar kita tidak salah dalam mengukur. Nah, apa fungsinya? Dalam kehidupan kita banyak sekali fungsinya. Nah, kalau misalkan kamu nanti akan melakukan perdagangan antar daerah atau di sekitarmu atau antar negara gitu. Kan harus ada standar yang sama yang kita buat dengan orang lain supaya sama ukuran yang kita jual atau kita beli. Ya enggak? Ya. Iya, Bu. Berarti belajar pengukuran ini wajib atau penting tidak? Wajib dan penting. Wajib dan penting. Iya, bagus. Nah, kita lanjutkanlah sayang materi kita ya. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang kita katakan ada pria yang sampai curhat di TikTok bilang bahwa yang punya online shopnya itu nggak keren, padahal dia sendiri yang tidak mengetahui ukuran tubuhnya, ya kan? Nah, jangan sampai begitu, kita harus belajar pengukuran. Oke. Apa itu pengukuran? Nah, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Jadi cerita pengukuran udah katakan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Nah, kamu lihat dulu, ini ada anak gadisnya, namanya si Ratih,
ya. Si Ratih sedang melakukan pengukuran. Jadi membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal tangannya. Bisa lihat si Ratih lagi ngapain? Lagi buat Bisa, jengkal, Miss. menjengkali mejanya kan? Iya, Miss. Iya. Ya. Jadi si Ratih itu sebenarnya sedang melakukan pengukuran atau membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal tangannya. Ya, panjang meja dengan panjang jengkal tangannya. Nah, yang bisa dibandingkan itu hanya besaran-besaran yang sejenis. Contohnya apa? Apakah bisa Ibu bandingkan massa gula 2 kg dibandingkan dengan panjang meja? Nggak bisa kan? Yang bisa hanya besaran sejenis. Jadi panjang meja dijengkali sama si Ratih ternyata ada 8 jengkal. Kalau ada 8 jengkal, berarti panjang meja sama dengan 8 jengkal panjang tangan si Ratih. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Nak? Bisa, Miss. Oke. Kan kita katakan tadi pengukuran itu membandingkan, kan? Berarti panjang meja yang diukur si Ratih sama dengan 8 panjang jengkal si Ratih. Ada perbandingan di sana enggak? 1 banding 8. 8. Nah, yang bisa dibandingkan pun hanya besaran yang satu jenis. Satu jenis sama-sama besaran panjang. Sama-sama besaran massa. Harus kayak gitu. Bisa ya? Sampai situ bisa? Bisa. Kalau kita cerita tentang besaran dan satuan, itu sangat erat hubungannya dengan pengukuran. Jadi kalau kita melakukan pengukuran tentu harus ada besaran dan satuan yang kita manfaatkan di sana. Apakah itu besaran? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Oke, katanya semua yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itu namanya besaran. Jadi yang tadi panjang meja tadi dapat diukur atau tidak? Bisa. Dapat. Dapat. Iya. Kemudian dapat kita nyatakan dalam angka atau tidak? Bisa kali. Bisa, karena kita bilang tadi 1 panjang meja jengkal. sama dengan 8 jengkal Jengkal dari tangan si Ratih. Berarti ada angka di sana ya? ya. Berarti panjang meja itu masuk kategori besaran. Karena dia udah memenuhi syarat. Dia sudah dapat diukur, iya. Dia sudah dapat dinyatakan dengan angka. Sampai di sana paham, guys? Paham. Paham. Syukurlah. Paham, Bu. Iya, bagus. Itu paling suka kalau anak-anaknya antusias loh. Oke, bisa kita lanjutkan nggak? Bisa, Bu. Bisa dong, harus semangat ya kan? Nah, besaran juga digolongkan menjadi 2. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok ini, Nak, ini besaran yang berdiri sendiri. Ya. Tetapi ditetapkan secara internasional. Jadi yang menetapkan besaran ini bukan Indonesia aja, seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kita mau buat sesuatu dengan negara lain,
yang memerlukan besaran, maka kita harus memenuhi standar-standar besaran pokok yang sudah ditetapkan secara internasional ini. Ya. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang dapat berdiri sendiri dan satuannya sudah ditetapkan secara internasional. Jadi kan, kalau di besaran pokok ini, satuan-satuannya itu sudah standarnya sama. 1 kilogram di Indonesia sama dengan 1 kilogram di Malaysia. 1 kilogram di Amerika Serikat sama dengan 1 kilogram di Filipina. Makanya dikatakan ditetapkan secara internasional. Oke. Nah, besaran pokok itu hanya ada 7. Ya. Besaran pokok itu hanya ada 7. Pernah istilah dengar panjang? Pernah. Pernah. Semasa itu ada. Iya, Ukur-ukur. satuannya apa? Meter. Di SD udah pernah ya? Ya, Iya. Ada lagi massa, satuannya kilogram. Jadi kan kalau kita seringkali kita katakan berat. Padahal itu salah, bukan berat. masa. Yang benar itu Masa adalah benda. massa. Benda. Berat, beda lagi ceritanya. Berat itu adalah massa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ah, jadi kalau udah belajar fisika mengenai besaran dan satuan harus sudah bisa dibedakan massa dengan besaran. Berat. Oke. Baru ada lagi waktu. Apa satuannya, Nak? Second. Kemudian Lambangnya. satuannya itu disimbolkan dengan S kecil. Suhu secara internasional apa satuannya? Kelvin atau Nah. K besar. Kalau di Indonesia apa satuannya? Kita sering pakai apa? Celsius nggak sih atau apa? Iya, benar, Celsius. Nah, Oke. kalau secara internasional, kita standarnya yaitu Kelvin semua. Oke. Kuat arus, satuannya apa? Ampere. Iya. Ampere. Intensitas cahaya? Kandela. Kandela. Iya. Jumlah zat? Mol. Iya. Jadi ada 7 besaran pokok ini. Nah, ini adalah hukum wajib. Wajib kamu ingat. Karena yang 7 inilah standar daripada besaran-besaran yang akan kita pelajari di fisika. Jadi harus ingat ya. Bisa ya? Bisa. Oke, walaupun Ibu tidak lihat secara langsung, Ibu tukar-tukar loh siapa yang mau Ibu lihat. Awas, hati-hati. Ada nampak yang nggak konsentrasi, ya. Kalau ngantuk kasih tahu Ibu, Bu, saya ngantuk. Kita break sebentar, oke? Ada yang mau ditanya nggak? Tidak ada, Bu. Nanti kalau Ibu tanya satu persatu pada saat Zoom harus sudah bisa ya 7 besaran pokoknya ya. Oke. Berarti harus dihafalkan. Oke, Bu. Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan, Nak. Besaran turunan, tadi udah besaran pokok, udah jenis-jenisnya. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Jadi standarnya tadi 7 besaran pokok itu. Ya. Nah, apa-apa aja sih yang masuk kategori besaran turunan? Banyak sekali. Kalau tadi besaran pokok hanya berapa, Nak? Besaran 7. pokok tadi ada berapa? 7. Ada 7. Nah, kalau besaran turunan banyak sekali, ya. Ayo fokus, Joy Kusanagi. Dah. Banyak sekali. Apa-apa saja. Ini contohnya, ya. Ada luas, ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, tekanan, usaha, dan banyak lagi.
Ya. Nah, Hmm. kenapa dikatakan dia besaran turunan? Coba. Kita lihat dulu ya. Itu luas. Luas itu satuannya meter, pangkat 2. Ingat ya, meter pangkat 2. Nah, tadi meter itu adalah besaran turunan apa? Dari Meter. besaran pokok. Panjang. Meter panjang. Ya kan? Iya. Maka Panjang luas ini. ini adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Kita lihat contohnya lebih spesifik. Ada besaran F atau gaya. F ini sama dengan M kali A. M ini adalah massa, A adalah percepatan. Nah, dari satuan-satuan yang dihasilkan oleh F ini, maka kita tahu F ini adalah turunan dari besaran apa? Turunan dari besaran apa? M itu tadi satuannya kilogram. Kalau kilogram berarti turunan dari massa, ya kan? Kemudian ada percepatan. Percepatan itu adalah meter per sekon pangkat 2. Meter itu tadi dari besaran pokok panjang. S ini dari besaran pokok waktu. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan, nak. Berarti gaya itu adalah besaran pokok yang diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu. Bisa? Bisa. Paham? Paham. Paham, Go? Oke. Nah, pengukuran dapat digolongkan menjadi 2, ya. Ada pengukuran dengan satuan tidak baku, ada pengukuran dengan satuan baku. Apa bedanya, guys? Pengukuran dengan satuan tidak baku itu menghasilkan nilai ukuran yang berbeda-beda, bergantung standar ukur yang digunakan. Ya, contoh jengkal. Ingat nggak kita tadi waktu melihat si Ratih mengukur panjang atau lebar daripada meja? Ada nggak kita lihat tadi? Masih ingat nggak? Ada. Yang slide tadi, si Ratih mengukur lebar atau panjang dari suatu meja. Ingat? Ingat, Bu. Nah, kalau misalkan ibu yang menggunakan, mungkin akan berbeda kalau si Ratih tadi menggunakan sampai 8 jengkal. Kalau ibu yang menggunakan bisa saja hanya 5 jengkal. Nah, kalau misalkan si Caroline yang menggunakan bisa saja jadi 10 jengkal. Ya. Makanya dikatakan jengkal itu kategori besaran dengan satuan tidak baku. Kenapa? Hasilnya berbeda-beda. Bergantung ukuran Ukurannya tangannya. tangan seseorang. Bisa ya? Ya, bisa. Iya, bisa. Nah, contoh pengukuran dengan satuan tidak baku. Oke, kamu lihat ada 2 orang anak di sini. Nah, kedua orang anak ini saya tugaskan untuk mengukur panjang gawang daripada sepak bola. Bisa kamu lihat tiang gawangnya? Bisa. Bisa lihat? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. saya suruh mereka melangkah dengan panjang langkah mereka masing-masing. Dan ternyata dari hasil melangkah itu, anak pertama menghasilkan 8 langkah. Anak kedua menghasilkan 13 langkah. Padahal jarak tiang A dan tiang B tidak ada bergeser kan? Nilainya tetap sama kan? Ya. Nah, Iya. tetapi hasilnya berbeda. Itu karena standar daripada pengukurannya tidak sama. Maka dikatakan bahwa langkah itu adalah satuan tidak Aku. baku. Sampai situ bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, pengukuran baku yang bagaimana? Kalau ada yang tidak baku tadi jengkal. Kalau yang baku apa? Kita lihat. Pengukuran yang menghasilkan ukuran yang sama.
Meskipun yang melakukannya bisa si Santi, bisa Caroline, bisa Clarissa, bisa juga ibu yang melakukannya. Tetapi karena standar ukurnya sama, maka hasilnya pun akan sama. Oke, lihat. Pada A, itu ada anak yang mencobanya. Pada bagian B, yang mencobanya adalah saya sendiri. Nah, ketika si anak yang melakukan pengukuran dengan alat ukur yang standar, dengan ibu juga melakukan alat ukur yang standar, orangnya berbeda, tetapi hasilnya tetap bernilai Sama. sama, Sama. yaitu 47,5. Kenapa? Karena alat ukurnya sudah standar, sama ketetapannya. Nah, pengukuran baku ini juga disebut dengan pengukuran fisika, ya. Pengukuran baku ini juga dikatakan sebagai pengukuran fisika. Oke, baik. Sampai di sini. Ada yang kurang paham? Ataukah sudah ngantuk? Kalau ngantuk berarti ibu pendongeng yang baik ya. Tadi Keson bilang aku ngantuk. Kalau ngantuk kasih tahu sama ibu. Biar kita berhenti sebentar. Itu hal yang wajar loh kalau kamu ngantuk. Tapi jangan terus-terus ngantuk, guys. Makanya kalau misalkan main game malam-malam paling lama itu jam 10 harus sudah tidur. Oke. Oke, baik, kita buat dulu senam unggulan kita. Biar senyumnya semangat. Ayo, kiri 2 kali, kanan 2 kali, depan 2 kali, belakang 2 kali. Baru katakan guys, apa? Mati. Gak semangat. Oh, ada yang lupa ya. Gerakan yang tadi lupa ya. Senyumnya sama merengutnya ya. Oke, ulangi. Kalau nggak melakukan, halo adiknya Griceri. Kalau tidak melakukan berarti anggap absen ya. Gitu aja ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Kiri 2 kali. Kanan 2 kali. Belakang 2 kali. Depan 2 kali. Senyum, senyum, senyum. Merengut, merengut, merengut. Baru katakan dengan percaya diri. Sama-sama semua buka mikrofonnya, guys. Sama-sama buka mikrofonnya. Baru katakan dengan percaya diri. 1, 2, 3. Aku Oke. Ada nggak yang tidak dimengerti dari materi yang Ibu buat? Tidak. Tapi Hah? Bisa dipahami nggak? bisa. Yakin? Bisa. Yakin? Yakin. Lumayan lah. Lumayan lah. Memang sekali tayang itu belum tentu kita bisa. Jadi nanti videonya kan udah Ibu kirimkan. Kamu catat lagi di catatanmu ya nak. Sebagai catatan ketiga ya. Oke. Nanti Ibu minta paling lama seperti biasa jam 10 malam. Paling lama guys ya. Bukan harus di sana. Ya. Paling lama. Sudah dikirimkan. Oke. Yang di video aku catat. Iya sayang. Oke. Oke. Bisa ya? Kirimnya, Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, Ibu akan sama-sama. lanjut ke kelas berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Mana bye-bye-nya guys? Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Mi. Lanjut ke kelas berikutnya ya. Oke.